Poin B. Persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Metode D'Alembert merupakan metode yang digunakan oleh Jean-Lerony D'Alembert pada tahun 1717 sampai 1783 dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Dalam metodenya digunakan variabel bebas baru yang diperoleh dari karakteristik persamaan diferensial parsial. Hasil transformasi persamaan diferensial parsial dalam logo elemen dan ema disebut bentuk kanonik dari persamaan diferensial parsial. Berikut aturan yang digunakan pada transformasi persamaan diferensial parsial ke dalam bentuk kanonik. Poin yang pertama, jika akar-akar penyelesaian dari persamaan diferensial parsial ada dua akar real, maka digunakan dan sebagai dua koordinat pada bidang XY. Nilai elemen XY dan ema XY diperoleh dari integrasi dari dua penyelesaian real tersebut. Poin kedua, jika akar-akar penyelesaiannya adalah akar pasangan kompleks, maka digunakan elemen XY dan ema XY yang diperoleh dari bagian real dan imajiner pada pasangan kompleks tersebut. Poin ketiga, jika akar-akar penyelesaiannya merupakan satu akar real kembar, digunakan elemen XY, sedangkan untuk ema XY dipilih untuk nilai yang lain. Pemilihan nilai ema XY diusahakan mempermudah pekerjaan. Contohnya, jika elemen sama dengan X plus Y, selanjutnya dipilih ema sama dengan X plus Y. Dalam mengkaji terbentuknya persamaan gelombang, pengamatan dilakukan pada sebuah senar yang panjangnya dimisalkan. Kedua ujung senar diikat dan dipasang dengan tegangan. Sebelum menyelesaikan persamaan gelombang, terlebih dahulu diasumsikan bahwa yang pertama senar homogen sehingga massa senar setiap titik sepanjang senar adalah sama. Senar yang homogen diharapkan defleksi senar yang sempurna dan mulus. Yang kedua, tegangan pada senar lebih besar dibandingkan gaya gravitasi bumi, sehingga gaya gravitasi dapat diabaikan. Jika gaya gravitasi bumi lebih besar dari tegangan senar, maka senar tidak dapat bergetar karena kendor, sehingga tidak dapat bergetar dengan baik. Yang ketiga, penampung senar sangat kecil, sehingga volume senar sebanding dengan panjang senar itu sendiri. Dengan adanya asumsi ini mempermudah perhitungan. Yang poin terakhir, gerakan gelombang senar hanya pada arah vertikal. Asumsi ini menegaskan bahwa tidak ada gerakan pada arah horizontal. Ini disebabkan kedua ujung senar yang terikat. Lalu yang poin C, penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Dari hasil pemodelan persamaan gelombang dapat ditulis sebagai UTT sama dengan C kuadrat UXX. Untuk memperoleh nilai awal, ada dua kondisi yang berlaku, yaitu simpangan awal dan kecepatan awal senar bervibrasi, dengan memisahkan sebagai simpangan awal dan sebagai kecepatan awal. Maka kondisi awal pada persamaan gelombang dapat ditulis sebagai UX,0 sama dengan Fx. UT X,0 sama dengan GX. Sebelum pengerjaan dengan metode D'Alembert, terlebih dahulu dicari nilai karakteristik untuk persamaan gelombang. Nilai karakteristik ini dalam metode D'Alembert digunakan sebagai variabel baru. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai persamaan diferensial parsial dengan metode D'Alembert. Kiranya presentasi yang kami berikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman menjadi ilmu baru bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang menonton. Terima kasih banyak. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.